Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah. Ketika kaum muslimin akan melakukan sebuah penyerangan ke sebuah tempat di dekat Syam, yaitu daerah Mu'tah, atau yang kita kenal dengan Perang Mu'tah. Mu'tah itu adalah daratan dekat dengan Yordania. Dan ketika itu Rasulullah SAW bersabda atau mengatakan, pasukan ini akan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Bila Zaid cedera atau wafat, maka akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Bila Ja'far cedera atau wafat, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dan bila Abdullah bin Rawahah wafat atau cedera, maka kaum muslimin, pilihlah pemimpin di antaramu. Dan berangkatlah pasukan ini. Pasukan ini memiliki kekuatan 3.000 tentara atau 3.000 pasukan. 3.000 orang yang datang menuju ke Mu'tah. Namun tahukah Anda, sahabat ANP, ketika sampai di Mu'tah, maka yang menyambut mereka adalah 200.000 pasukan Romawi. 200.000 pasukan Romawi melawan 3.000 pasukan kaum muslimin. Apakah kaum muslimin pulang, ciut, atau kembali ke Madinah? Tidak. Mereka tetap maju demi panji-panji yang dititipkan oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya perang pun berkecamuk. Zaid bin Harithah yang menjadi panglimanya maju ke medan perang dengan begitu luar biasa. Zaid memegang dari bendera Rasulullah SAW, menebaskan pedangnya ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Begitu luar biasanya Zaid bin Harithah. Namun Zaid ditakdirkan oleh Allah syahid atau wafat. Dan seketika Zaid syahid, seketika pula Ja'far lalu melompat dari kudanya, mengambil bendera dari Zaid bin Harithah. Bendera itu ia pegang dengan tangan kanan dan bertakbir Allahu Akbar. Menuju ke medan perang dengan begitu luar biasa. Dia tidak pernah takut akan lawan yang begitu banyaknya. Dia tebaskan pedangnya dari tangan kanan ke tangan kiri terus-menerus dengan bendera di tangan kanannya. Dan apa yang terjadi? Seorang kaum musyrikin Romawi menebas tangan kanan Zaid. Ia tidak menyerah. Bendera yang tadinya ia pegang dengan tangan kanan, ia pegang dengan tangan kiri. Dan tangan kirinya juga tertebas. Dan dia tidak mundur. Terus maju dengan memegang dengan kedua pangkal lengannya. Bendera itu tetap berada pada dirinya. Sampai akhirnya tusukan demi tusukan hadir di tubuh dari sahabat kita yang satu ini. Masya Allah. Allah takdirkan dia pun tersungkur. Dan Abdullah bin Rawahah meneruskan estafeta Ja'far bin Abi Thalib. Mengambil bendera ini. Dan begitu pun Ja'far, begitu pun Abdullah bin Rawahah syahid menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid diangkat dari sesama kaum muslimin yang hadir di sana atas kesepakatan kaum mukminin yang menjadi pasukan dari perang tersebut. Mari kita soroti kisah dari Ja'far bin Abi Thalib yang tangannya ditebas dengan darah yang luar biasa. Ia tetap maju ke medan laga sehingga akhirnya dia pun tersungkur. Ketika dilihat oleh para sahabat, ada sedikitnya 73 tusukan di hadapan atau di depan bagian tubuhnya. Apa artinya? Berarti dia tidak pernah mundur sedikit pun. Kalau dia mundur, ada tusukan di area belakang. Tidak, semua di depan. 73 tusukan di depan dari badannya Ja'far bin Abi Thalib. Ketika perang terjadi, Ja'far sedang
melakukan atau sedang saum. Saum sunnah ia lakukan. Para sahabat mengatakan, "Wahai Ja'far, betapa luar biasanya dirimu keadaan kondisi saat ini. Minumlah." Apa kata Ja'far? "Tidak, hari ini aku dalam kondisi saum." "Minumlah wahai Ja'far, bagaimanapun kondisimu tidak memungkinkan untuk melanjutkan saummu." Apa kata Ja'far? "Aku ingin berbuka di surga." Sampai akhirnya dia wafat. Rasulullah SAW ketika itu berada bukan di Mu'tah, bukan di Jordan, tapi di Madinah. Rasulullah tengah berkumpul dengan sahabatnya. Dan tiba-tiba Rasulullah menengadahkan kepalanya ke atas dan mengatakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Para sahabat bertanya, "Siapakah yang kau jawab salamnya, wahai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Aku melihat Ja'far didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dan kini Ja'far memiliki sayap." Ja'far sekarang tengah terbang berkeliling di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan sejak saat itu, Ja'far dijuluki Ja'far At-Tayyar atau Ja'far dengan 2 sayap. Sahabat ANP yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Rela berkorban demi Rasulullah, demi agama ini. Dan tidak rela sedikit pun panjinya Rasulullah yang bertuliskan Allah dan Muhammad itu terjatuh, dan bahkan ia mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Kita semua hari ini tidak usah berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Hari ini kita menghadapi musuh dalam diri kita sendiri. Rasa malas dalam diri kita. Hari ini kita menghadapi kondisi di mana kita benahi diri kita dengan segenap hati. Karena layaknya musuh yang terbesar dalam diri ini adalah diri kita sendiri. Tidak usah menuju ke peperangan yang terjadi karena hari ini peperangan belum nampak di hadapan kita. Namun kita benahi diri kita. Mulai dari hal-hal yang terkecil yang bisa kita lakukan untuk Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.